Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan permintaan daripada Monat Bali Candidasa menyangkut program CHSE, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat para sahabat saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya yang melaksanakan atau merayakan Hari Raya Natal. Jadi pada kesempatan hari ini juga saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2021, sehingga harapan kami di Insan Pariwisata semoga pada tahun 2021 ini kita bisa terbebas atau merdeka dari pandemi COVID-19, sehingga ekonomi pariwisata kita bisa bangkit kembali, kita bisa beraktivitas seperti senantiasa apa harapan kita bersama. Untuk itu pada kesempatan hari ini juga saya akan memaparkan atau menyampaikan beberapa hal menyangkut CHSE kepada adik-adik saya yang ada di Monat Bali Candidasa sebelum adik-adik melakukan magang ataupun training ke industri perhotelan ataupun industri pariwisata lainnya yang nantinya yang perlu kita perhatikan. Untuk itu kita lanjutkan program atau hal-hal yang ingin saya bagikan menyangkut CHSE itu sendiri. Mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah memahami betul dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita merasakan sangat berat sekali, sangat sulit sekali, karena di mana satu sisi kita mementingkan untuk kesehatan kita, namun di sisi lain juga kebutuhan dalam hidup kita, yaitu menyangkut ekonomi kita, ini juga tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Nah, dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sudah barang tentu ini harus berjalan bersama-sama, disinkronkan dan disinergikan untuk nantinya di antara kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan berdampingan dengan beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu CHSE. Harapan kita di industri pariwisata sudah barang tentu hal ini cepat untuk bisa kembali. Karena itulah kita dari PHRI Kabupaten Karangasem mendukung sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintah apapun itu, apalagi yang menyangkut untuk pembangunan ekonomi pariwisata. Dalam hal ini dari pemerintah pusat yang diawali juga dari pemerintah Provinsi Bali untuk menerapkan program CHS, kemudian dari pemerintah pusat dilanjutkan menjadi program CHSE. Nah, adapun hal-hal menyangkut program CHSE itu apa? Jadi saya akan jabarkan satu persatu. Jadi pertama, buat adik-adik yang para mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan magang ke industri pariwisata, khususnya di bidang perhotelan, nantinya hal-hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah menyangkut dari segi persiapan diri sendiri. Pertama, dari diri sendiri apa yang perlu kita persiapkan dari rumah. Pertama adalah yakinkan diri kita sehat, tidak dalam situasi atau tidak dalam kondisi yang kurang baik. Misalnya kita lagi batuk, atau lagi flu, atau lagi radang, atau hal-hal yang lain yang mengganggu kesehatan diri kita. Jadi untuk itu, hal yang terbaik dilakukan, yakinkan diri kita, jaga kesehatan kita. Setelah itu nanti, setelah berangkat ke industri, ada di tempat hotel maupun industri lainnya untuk magang, jadi disinilah yang paling penting kita lakukan atau perhatikan. Menyangkut CHSE, lakukanlah dari hati nurani, sepenuh hati. Jangan setengah-setengah atau bimbang atau hanya sekedar saja. Atau hanya udah pada saat pimpinan ada, pada saat ini ada. Tidak, ini harus betul-betul kita lakukan dari hati nurani kita. Karena
Tuhan menguji kita dalam kehidupan pandemi COVID-19 ini, bagaimana memperbaiki pola hidup kita, bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada kepariwisataan kita untuk menjadi yang lebih baik. Untuk itu menyangkut C, yaitu cleanliness atau kebersihan. Kebersihan yang penting kita perhatikan bukan hanya kebersihan daripada tempat kerja kita atau ruang lingkup kerja kita, namun pertama diawali kebersihan dari diri kita sendiri. Ya, jadi dengan mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian setelah kita bersih betul-betul diri kita sudah bersih, memperhatikan norma-norma kebersihan yang lain, dari kebersihan kuku, kebersihan rambut, kebersihan mulut dan lain sebagainya, sehingga betul-betul apa yang ada dalam tubuh kita, diri kita itu betul-betul bersih. Itu pertama. Setelah bersih ini dari diri kita, kemudian uniform atau seragam yang kita pergunakan itu juga betul-betul harus dalam keadaan yang steril atau dalam keadaan yang bersih juga. Nah, itu paling tidak sudah dicuci dan memakai sabun, karena menyangkut virus COVID-19 ini sangat gampang sekali untuk membunuhnya, yaitu dengan air sabun apapun itu. Jadi itu sangat mudah sekali, namun ini harus dilakukan dengan sepenuh hati kita, dengan disiplin kita. Nah, untuk itu apa yang perlu kita perhatikan? Jadi nantinya kalau sudah diri kita bersih, kita memakai uniform yang bersih, diri kita sudah betul-betul bersih. Jadi yang perlu kita perhatikan nanti begitu kita sampai di tempat kerja atau di tempat magang adik-adik, di tempat industri atau hotel atau apapun yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Monad Bali Candi Dasa ini, sehingga nantinya sudah barang tentu baru sampai kita harus mencuci tangan dulu, ya, mencuci tangannya dengan bersih, pakai sabun, kemudian pakai air, kemudian dikeringkan dengan tisu ataupun alat pengering lainnya yang disediakan oleh industri hotel itu sendiri. Nah, setelah itu yakinkan juga Anda cek suhu tubuh dulu di termogan, ya. Jadi bisa di mana saja, di tangan ataupun di jidat, dicek dulu suhunya. Perhatikan suhu kita jangan lebih dari 37,3 derajat Celcius. Apabila ya suhu kita di atas daripada 37,3 derajat Celcius, adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kita istirahat dulu. Kalau bawa air, minum air dulu, ya, sehingga kita bisa beristirahat lebih tenang dan suhu tubuh kita bisa kembali normal. 5 menit kemudian kita cek lagi suhu kita, Astongkara, kalau sudah normal di bawah 37,3 kita bisa memulai melanjutkan aktivitas kita. Namun kalau sampai 2-3 kali temperatur suhu kita masih di atas 37,3 itu, ya kita harus sampaikan kepada pimpinan untuk kita minta izin karena suhu kita melebihi dari ketentuan tersebut, sehingga kita bisa beristirahat di rumah, kita bisa berkonsultasi dengan tim medis yang kita miliki. Nah, apabila sudah suhunya memenuhi di bawah 37,3, kita melanjutkan proses kita. Kita masuk ke ruang loker, kita masuk ke ruang absensi, pastikan semuanya steril, tangannya sudah dicuci tangan tadi, kemudian kita absen dengan sidik jari atau face dengan sidik wajah dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita masuk ke ruang loker. Kita make up dulu, kita ganti pakaiannya, kemudian di situ kita persiapkan diri kita sesuai dengan ketentuan atau norma yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Setelah selesai di situ, kemudian yakinkan juga setelah itu kita memakai hand sanitizer kembali. Kemudian kita masuk ke ruang doa. Misalnya bagi yang kaum Hindu, kita bisa masuk ke Pura Padmasana, kita berdoa dulu. Bagi yang non-Hindu mungkin disediakan di hotel tersebut ada tempat ibadah, kita berdoa dulu kepada Tuhan, sehingga apa yang akan kita laksanakan di tempat kerja kita itu betul-betul kita bisa laksanakan dengan baik atas restu daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kita selesai berdoa, kita akan lanjutkan ke unit kerja kita masing-masing, di mana divisi yang dikasih kepercayaan kepada adik, misalnya ada di front office, ada di housekeeping, ataupun ada di kitchen, di restoran, ataupun di divisi yang lain,
yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kalau sudah C-nya betul-betul kita perhatikan dari segi diri kita, dari tempat kerja kita, kemudian kita harus betul-betul menjaga daripada kebersihan atau segi cleanliness area kerja kita sekarang. Misalnya kalau contoh, ada adik ditugaskan bekerja di bidang front office, apa job desk-nya di situ? Ya sudah barang tentu semua perusahaan sekarang job desk-nya ditambahkan dengan program CIC itu. Nah, mungkin bagi adik-adik di hotel, ya, atau di industri perhotelan itu, nantinya ditugaskan di front office, misalnya akan langsung ditugaskan untuk ya menjaga daripada kebersihan daripada counter front desk itu sendiri. Misalnya apakah adik langsung disuruh menjaga atau mensteril daripada tempat counter, tempat kita duduk, tempat para tamu duduk, kursi dan sebagainya di ruang lingkup kerja kita. Nah, ini harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan disinfektan di tempat kerjanya, sehingga betul-betul apa yang menjadi perangkat kerja kita, seperti ada meja, seperti ada laptop, khususnya di front office, ataupun ornamen-ornamen yang lain ini betul-betul dalam keadaan yang steril dengan melakukan disinfektan, sehingga betul-betul kita aman untuk bekerja, untuk diri kita, untuk teman kerja kita, dan juga untuk customer yang akan datang ke tempat kerja kita. Ini yang betul-betul dicermati. Kalau sudah cleanliness-nya ini dimaksimalkan, ya, kemudian juga nantinya sesuai dengan norma dan perusahaan masing-masing, tugas apa yang harus dilakukan lagi untuk tambahan khususnya di bidang CHSI itu sendiri. Baik, jadi tadi kita sudah bahas menyangkut cleanliness, ya. Jadi untuk adik-adik, kita lanjutkan sekarang bagaimana menyangkut healthy atau kesehatan itu sendiri. Jadi tadi di awal juga udah yang sampaikan menyangkut kesehatan diri sendiri, menjaga imun sendiri. Nah, sudah barang tentu di ruang lingkup kerja kita, ini menyangkut healthy sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama. Jadi ada pun hal-hal yang penting atau menjadi skala prioritas yang perlu kita perhatikan dimanapun divisinya, dimanapun ada ditugaskan menyangkut kesehatan itu harus betul-betul kita jaga. Contoh tadi adik sudah kita sampaikan bagaimana menjaga kesehatan kita dan juga ngetes suhu tubuh kita, dan juga sekarang ini menyangkut di pelayanan. Apabila ada tamu siapapun yang berkunjung, gitu ya, baik itu tamu yang menginap di kita ataupun tidak menginap di kita. Jadi mungkin di banyak industri hotel mereka sudah dicek suhu tubuhnya di pos security, gitu. Namun di sisi lain sesuai dengan protap daripada perusahaan masing-masing, mungkin juga ada disediakan di lobi kembali untuk memastikan bahwa tamu tersebut dalam keadaan yang sehat. Nah, setelah itu dengan tetap kita melakukan menjaga jarak aman. Nah, ini untuk menjaga kesehatan kita juga sangat penting sekali, dan memastikan bahwa para pengunjung, para tamu kita, diri kita, teman kita itu dengan mereka memakai masker, karena ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan kita apabila ya yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa penularan COVID-19 itu melalui droplet atau dari air liur yang keluar dari mulut kita kalau memang orang tersebut atau kita mengalami COVID atau kena virus COVID-19 itu sendiri. Jadi untuk itu pastikan kita memakai masker untuk kesehatan diri kita, dan memastikan juga para pengunjung, teman kerja kita memakai masker dengan baik dan benar. Seperti contoh, ya, pastikan kenyamanan, ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita, pastikan bahwa ini aman, gitu. Kemudian pakailah masker sesuai dengan petunjuk tim medis sehingga sesuai, gitu. Karena dalam ruangan ini saya sendiri, jadinya biar lebih enak dapat saya menyampaikan menyangkut protokol kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian dari segi kesehatan yang lain,
ya. Misalnya di ruang lingkup kerja tadi, di front office, kemudian juga di restoran, di bar, ataupun di kitchen. Nah, ini hal-hal yang kaitannya justru menjadi lebih sensitif atau lebih menjadi skala prioritas di bidang kesehatan. Kenapa? Karena di situ ada produksi makanan, produksi minuman yang kaitannya nanti kita serve atau kita sampaikan atau kita suguhkan kepada customer kita dan diri kita. Nah, kesehatan itu sendiri kalau untuk diri kita secara otomatis dengan kita minum yang cukup, ya. Jadi minum yang sustain atau yang berkelanjutan. Jangan minum sekaligus 2 liter. Itu juga tidak baik. Jadi minum yang standar. Jadi setiap 1 jam minum sedikit, sehingga kesehatan kita juga akan terjaga, imun kita terjaga. Kemudian, makanan dan minuman yang kita nikmati itu betul-betul yang bagus, yang baik, sehingga kurangilah hal-hal yang sifatnya kurang bagus atau overload di dalam kesehatan tubuh kita. Kemudian, setelah itu sudah diri kita sehat, apa yang kita tampilkan juga dalam keadaan yang sehat. Jadi contoh misalnya orang di kitchen memproduksi makanannya, mereka harus memperhatikan unsur-unsur dasar daripada menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan yang tadi kita sampaikan. Harus memakai selop tangan, tetap harus memakai masker, memakai topi ataupun apron. Nah, ini untuk betul-betul apa yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan nantinya kepada customer kita, untuk diri kita, itu betul-betul dalam keadaan yang benar-benar bersih dan sehat. Mengecek kualitas, ini juga nantinya perlu kita perdalam. Kualitas daripada produk kita harus betul-betul dalam keadaan yang sehat. Tidak ada minuman yang kadaluarsa yang kita suguhkan, karena itu berbahaya untuk diri kita, apalagi yang kita minum atau buat customer kita. Dan juga lauk pauk itu harus dicek dari segi kualitasnya, sehingga tidak menjadi dasar daripada penyebaran COVID-19 itu di dalam tubuh kita dengan makanan yang kurang bagus atau makanan yang sudah basi atau makanan minuman yang kurang bagus, itu akan berefek kurang baik terhadap tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu menyangkut keamanan atau safety. Nah, di sini penting juga kalau sudah 2 hal ini, karena ini skala prioritas dari segi kebersihan dan kesehatan. Dari segi keamanan, apa yang dimaksud dari segi keamanan itu sendiri? Yaitu ada tetap dengan posisi pertama adalah dengan menjaga jarak aman. Nah, apabila ya walaupun kita sudah pakai masker, ya, tapi kadang-kadang kalau maskernya sudah tidak bagus atau bisa jadi maskernya sudah dipakai terlalu lama, dropletnya bisa keluar dan sebagainya. Nah, ini perlu pertama dilakukan adalah dengan menjaga jarak. Menjaga jarak aman minimal dengan 1,5 meter dari satu sama yang lain. Kita juga perlu menjaga jarak kita dengan para customer, dengan teman sejawat kita, sehingga apabila ya lepas kontrol lah andainya keluar dropletnya itu dari masker, dengan jarak yang aman, dengan 1,5 meter atau 2 meter, itu sudah aman untuk diri kita, sehingga droplet itu tidak sampai ke diri kita. Kemudian, yakinkan diri kita sudah menjaga kebersihan kita dengan sesering mungkin mencuci tangan, dengan tetap memakai masker, dengan tetap memakai selop tangan, sehingga keamanan untuk diri kita, untuk teman kerja kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk customer kita itu betul-betul terjaga dengan baik. Gitu. Nah, kalau keamanannya ini sudah bisa kita jaga dengan baik, tadi kesehatan, kebersihan sudah menjadi prioritas yang perlu kita jaga. Selanjutnya adalah di bidang environment sustainability, yaitu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini bukan mungkin lagi, kita harus taat dan disiplin untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita untuk keberlangsungan di dalam
kehidupan kita nanti, dan juga yang kita akan wariskan kepada adik-adik kita, kepada anak dan cucu kita. Hal-hal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Jadi bagaimana kita meminimize atau meminimalkan, atau kalau bisa zero penggunaan daripada plastik yang sekali pakai. Nah, dalam hal ini contoh misalnya kita mau bekerja, mau kunjung ke hotel, mau magang, persiapkan diri dulu. Bawa tumbler dari rumah, sudah diisi air, atau nantinya bisa minta air di hotel, kemudian minum setiap saat, kemudian ini bisa beberapa kali pakai. Gitu. Jadi ini salah satu contoh yang kita perhatikan. Kemudian meminimais penggunaan misalnya straw plastik yang sekali pakai. Sekarang sudah hampir di seluruh hotel dan restoran mereka sudah tidak lagi menggunakan plastik yang sekali pakai. Straw misalnya mereka sudah ganti dengan straw kertas, straw bambu, straw stainless. Ada yang memakai straw dari batang pepaya gitu misalnya. Itu sangat bagus sekali. Nah, ini yang perlu kita mengedukasi diri kita, mengedukasi keluarga kita, dan mengedukasi di tempat kerja kita. Kalau masih nantinya ada adik menemukan hal itu, perlu disampaikan kepada pimpinannya. Ini kurang sustainability. Gitu. Nah, ini pesan saya selaku Ketua PHRI, karena penting sekali bagaimana kita mengelola dan menjaga lingkungan kita untuk keberlangsungan kepariwisataan kita lebih baik ke depan. Nah, setelah itu pastikan di kamar-kamar untuk meminimais penggunaan sampah plastik, contohnya dengan menempatkan air minum misalnya di kamar. Kalau mereka masih menggunakan dengan botol plastik yang sekali pakai, ya mungkin bisa disampaikan kepada pimpinannya, kepada pimpinan Anda, pada senior Anda, sekiranya itu bisa dicarikan alternatif lain, misalnya dengan menyediakan botol isi ulang, sehingga nantinya bisa disediakan ada standar untuk tempat pengisian air isi ulang itu sendiri. Kemudian kita juga meminimais di dalam penggunaan sampah-sampah yang lainnya, penggunaan sampah plastik khususnya. Seperti datangnya supplier, kita sudah jaga bagaimana supplier biar sedikit memakai sampah plastik sekali pakai. Sehingga begitu barangnya sampai, kita sudah bersihkan dulu plastiknya, kita kembalikan kepada mereka untuk dapat ditempatkan dan dipakai kembali, gitu. Sehingga itu salah satu cara bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Kemudian buat adik-adik housekeeping, buat adik-adik di restoran maupun di kitchen dan lain sebagainya, mungkin kalau ada menemukan hal-hal yang begini, inilah kita menjadi tauladan bersama dalam kepedulian kita menjaga lingkungan kita. Contoh buat housekeeping misalnya, kalau ada tamu yang menginap, kemudian ada membawa sampah plastik, kita nggak tahu kan, mereka bawa snack atau minuman yang sekali pakai, soft drink yang dengan botol plastik sekali pakai, kita temukan itu ada di tong sampah gitu misalnya. Terus bagaimana? Adik-adik sudah mulai memilah sampahnya, sampah organik dan sampah plastik, ataupun di kitchen ada sampah basah atau dan di bar itu sendiri. Nah, ini sudah mulai dipilah. Nah, itulah disiplin yang diperlukan, disiplin dari diri kita sendiri. Baik, tadi sudah kita banyak bicarakan tentang pengelolaan lingkungan, atau bagaimana kita menjaga lingkungan kita untuk alam kita, seperti salah satu contoh bagaimana kita meminimais daripada penggunaan sampah plastik. Nah, untuk itu buat adik-adik misalnya yang berada di ruang lingkupnya nanti di ruang basah gitu, termasuk kita belajar dari rumah. Apabila misalnya ada di bar ataupun di kitchen, di situ ada sampah tambahan yaitu sampah basah. Adapun sampah basah yang menjadi produktif yang dapat kita gunakan menjadi ekoenzim, yaitu sisa-sisa kulit buah atau sisa buah yang sudah nggak kepakai, itu bisa kita pergunakan menjadi ekoenzim. Ini mungkin salah satu tips buat adik-adik mahasiswa. Nantinya mari kita kreatif berinovasi. Kalau kita tidak kreatif dan inovasi, kita akan tidak bisa keluar dari masalah apapun. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama membangun inovasi kita, kreativitas kita. Kemudian kita harus terus-menerus
punya inovasi-inovasi, punya kreativitas-kreativitas, sehingga di dalam kita melakukan apapun bentuknya, apalagi yang namanya CHSE, ini betul-betul menjadi berkualitas ke depan untuk diri kita, untuk pariwisata kita yang kita idamkan ini. Nah, demikian tadi saya sudah sampaikan bagaimana menyangkut cleanliness, healthy, safety, dan juga menyangkut environment sustainability. Nah, untuk itu nantinya buat adik-adik semua, mari kita menjaga pariwisata kita menjadi lebih berkualitas ke depan, pariwisata kita yang bisa bangkit kembali dengan sudah barang tentu tidak akan bisa kembali seperti yang tahun-tahun sebelumnya dari segi pelayanan kita, tatanan dan sebagainya. Inilah bentuk alam yang mengubah peradaban ini, sehingga ke depan pariwisata kita akan lebih menekankan menyangkut CHSE itu sendiri. Mari kita bersama-sama dari diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk teman-teman kita, dan juga untuk para customer kita atau para wisatawan nantinya yang berkunjung ke Indonesia, ke Bali, apalagi di Karangasem ini sendiri. Mari kita sama-sama tetap memperhatikan dan memaksimalkan dari diri sendiri dengan disiplin, dengan sepenuh hati melakukan hal yang terbaik untuk kebangkitan pariwisata ini melalui program CHSE ini betul-betul dari hati nurani kita. Mas Congkara, pariwisata cepat pulih kembali, adik-adik nantinya bisa terserap menjadi tenaga kerja yang handal. Apalagi Anda semua adalah generasi milenial, generasi emas untuk pariwisata kita di Karangasem, dan buat Bali, bahkan adik-adik menjadi seorang generasi emas untuk kemajuan pariwisata dunia. Untuk itu jangan menyerah, mari kita tetap optimis bahwa semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Salam rahayu dari saya. Mudah-mudahan situasi ini cepat kita bisa bye-bye, kita bisa merdeka untuk kemajuan kita bersama-sama. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sedianya buat adik-adik semua, selamat melakukan aktivitasnya, selamat untuk melakukan magang di industri kepariwisataan ini. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Hai, salam sehat, sejahtera. Semoga kita selalu bisa fleksibel dimanapun kita berada, apapun situasi kondisinya. Ya, kita tetap selalu bersyukur dan berpikiran positif. Ya, dan jangan lupa kita selalu berdoa pada penguasa agar kita diberikan kesehatan, jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan. Nama saya Kadek Dedi Suryawan. Jadi teman-teman biasa manggil saya Dedi. Ya, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Dari saya lahir di Denpasar. Saya punya mimpi besar di saat saya SMP. Yang mana saat itu perekonomian orang tua saya sudah mulai labil, ya, sangat luar biasa. Jadi saya punya mimpi besar untuk bagaimana bisa untuk merubah perekonomian keluarga. Ya, jadi saat itu saya sama kakak duduk berdua menghayal kita perlu keluar negeri. Ya, jadi sama kakak saya ingin sekali bekerja ke luar negeri, katanya uangnya besar dan cepat bisa melunasi utang-utang orang tua saya saat itu. Yang mana sudah kita tidak punya rumah lagi, ngontrak, ya. Nah, singkat cerita, SMP SMA terjadilah
komunikasi yang luar biasa di antara keluarga besar, bahwa katanya anak dari orang tua saya mendapatkan restu anugerah untuk kita melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh itu. Nah, luar biasa saat itu ya, saya dan kakak berusaha sekali bagaimana caranya, apa benar, tapi udahlah kita lupakan. Ya, lupakan sejenak, kita konsentrasi untuk mencari informasi-informasi apapun agar kita bisa bekerja di luar negeri, dan kita sangat punya keinginan untuk bekerja di sebuah kapal pesiar. Dan mulai saat itu saya SMA saya aktif untuk mencari informasi di internet ya. Saya pergi ke rumah teman dan mencetak atau print foto-foto kapal pesiar, dan saya selalu katakan saya ingin bekerja di kapal pesiar dan saya pasti bisa di kapal pesiar, dan itu setiap hari saya sering lakukan. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya SMA, kuliah saat itu, kemudian mungkin leluhur saya memberikan restu sehingga diberikan karisma yang luar biasa, disukai oleh teman-teman ya, disukai teman-teman, memimpin sebuah perkumpulan spiritual di Karangasem saat itu yang luar biasa, mistik, magic sihirnya tetap bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dipercaya untuk menjadi guru spiritual, pelatih yoga dan meditasi, sehingga sampai saat ini saya pernah menjabat sebagai ketua perkumpulan instruktur yoga Indonesia Provinsi Bali. Jadi sangat luar biasa, yang mana dengan program-program yoga dengan materi itu bersama Markandia Yoga Indonesia bisa mendatangkan 5.000-an orang dari seluruh Indonesia ke Bali. Yaitu program kita saat itu dan sudah beberapa kali. Jadi sambil berjalan waktu bertemu sama orang-orang luar biasa berpikiran logis, sehingga mengajak saya untuk berlatih namanya apa itu hipnoterapi, teknik penyembuhan ya, agar bisa menjelaskan pada masyarakat. Dan cerita, jadilah saya seorang hipnoterapi dan seorang hipnotis tanggung jawab. Dengan menggabungkan antara spiritual, logika, ya, pengalaman saya, kehidupan saya, perjalanan, dan saya pun pernah menjadi seorang seorang cuci mobil ya, tukang cuci mobil, pembantu rumah tangga. Ya, saya pernah menjadi seorang pembantu rumah tangga ya, yang mana saat itu jiwa saya sudah mulai bangkit ya, untuk melakukan pengabdian. Jadi saya sampaikan pada orang tua pada saat saya masih dalam kuliah, saya ingin mengabdi dari seseorang, saya ingin berubah kehidupan dengan keluarga. Saya nggak bisa melihat adik-adik saya ya tidak di rumah. Jadi saya bekerja di luar, saya punya mimpi besar, saya dekat terus dengan pengusaha kapal pesiar. Dan terima kasih Tuhan, saya beruntung saya menjadi kandidat yang terpilih untuk berangkat tahun 2005. Pada awal pihak perusahaan kapal besar bersama di Indonesia, di Bali, saat itu seperti begitu ya. Jadi spiritual sebagai seorang motivasi, guru yoga, meditasi ya. Dan saya juga perjalanan hidup saya membangkitkan talenta atau mungkin pemberdayaan diri pada adik-adik ya, seperti itu hingga saat ini sangat luar biasa. Setelah saya selesai bekerja di kapal pesiar, selesai tahun 2010, saya berusaha untuk membuat sebuah usaha kecil-kecilan
Ternyata dari tahun 2010 sampai 2015 itu adalah waktu saya nge-branding. Ya, jadi saat itu tanpa saya kuasa, saya tidak pernah menguasai apa itu branding, apa teknik marketing. Dan pada tahun 2010 saya turun, saya menekuni yoga, meditasi, menjadi guide spiritual sehingga dikenal oleh masyarakat sampai seluruh mancanegara. Ya, sehingga saya menjadi produk, jadi orang-orang datang konsultasi yoga, meditasi, apapun itu yang mereka keluhan-keluhannya, yang mendapatkan informasi untuk mencari saya. Nah, sangat luar biasa. Sehingga nama seorang Dedi Suryawan dan Master Dedi itu mulai dikenal dari tahun 2009 ya, dan 2015 itu adalah jeda waktu di mana benar-benar Dedi Suryawan itu dikenal oleh masyarakat sebagai seorang praktisi spiritual, motivator, penginspirasi, pemberdayaan diri, dan seorang healer, Balinese healer. Nah, 2015 saya berangkat lagi ke Malaysia, akan terjadi kolab, bukan kolab, jadi saya ingin orang datang ke rumah untuk berobat, biar saya memberikan bekal, bukan mereka memberikan bekal ke saya gitu. Jadi itu sebenarnya ya, jadi itu hanya prinsip saja. Jadi saya ingin kerja di kapal, tetap saya ingin sukses dulu, baru saya melakukan pengenalan dalam spiritual. Kapal pesiar, setelah saya punya pengalaman sebagai seorang asisten waiter, running waiter, bartender, dan saya tetap ingin mencoba sesuatu yang baru, ya barista. Saya lolos menjadi seorang barista. Pada saat itu 27 kandidat yang mana dari Filipina, India, Spanish, Meksiko, dari dari seluruhnya, Ukraina, biasa sekali, banyak. Ternyata saya yang lolos saat itu. Terima kasih, saya lolos menjadi seorang barista yang pada saat itu hanya punya keyakinan saja. Cerita saya dapat promosi lagi ya di kapal pesiar terbesar di dunia, termewah terbesar di dunia, yang nama Harmony of the Seas, Royal Caribbean International. Jadi saya menjadi seorang barista yang bisa dibilang yang mungkin belum certified saat itu. Certified, jadi kita sudah diizinkan di training terlebih dahulu untuk bisa mengoperasikan mesin. Nah, kemudian dilihat oleh atasan bahwa saya memiliki bakat, talenta, dapat promosi lah lagi ya untuk disertifikasi di Starbucks. Di Starbucks luar biasa, disiplin bagaimanapun itu, disiplin, kebersihan, teamwork, customer service sangat luar biasa. Saya sangat mendapatkan luar biasa pengalaman di sana. Jadi sehingga setelah saya certified di seorang barista Starbucks Internasional, saya juga certified di seorang trainer Starbucks Internasional, dan juga saya sudah lulus untuk mengikuti program kenaikan posisi. Jadi saya sudah menjalani namanya proses Starbucks Team Leader, atau mungkin bisa dibilang Store Manager, yang mana sangat luar biasa. Yaitu Store Manager yang mana konsentrasinya kita di penjualan yaitu di kapal pesiar, dan juga bersaing di Miami, saat itu ikut land base dan di pesiar di atas laut. Jadi kita benar-benar sangat luar biasa di sana. Jadi saya sudah lolos dan tinggal menunggu saja, karena pada sebelum saya pulang bulan Maret seharusnya sudah bisa, tapi Tuhan belum mengizinkan. Saya harus pulang dulu. Nanti pada saat berangkat kembali, mungkin suatu saat saya akan dipanggil kembali, saya langsung memimpin tim saya di Starbucks Barista. Jadi harapan saya pada masyarakat, dan juga terutama untuk generasi muda, adik-adik milenial, saya bulan Maret kemarin pada masa COVID, saya pulang di rumah 2 minggu sebelum kasus pandemik menjadi besar
di luar sana. Jadi saya masih pada saat itu hanya terus melakukan pengecekan suhu. Itu sudah saya pernah lakukan di kapal pesiar. Jadi saya pada saat itu memang sudah harus pulang bulan Maret, jadi saya pulang ke rumah. Dan saat itu benar-benar dalam perjalanan itu saya benar-benar tidak bisa yang kondisi bahwa saya tidak bawa uang, tidak bawa uang cukup untuk bertahan. Yang mana disampaikan mungkin ini bisa lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Dan sekarang sudah hampir ulang tahun si COVID. Jadi saya pulang, saya langsung bertemu istri saya berikan ini gaji yang saya bawa. Dan benar syok, ya kita benar syok. Tapi apa? Kita punya harapan, kita punya mimpi. Saya berjalan dari sekitaran rumah, berjalan saya tinggal, kebetulan saya di Guang Sukawati. Saya melihat apa kira-kira yang bisa saya lakukan, jualan apa. Saya punya cita-cita pedagang. Jadi saya informasi ada minuman yang lagi viral, milenial, ya, di mana-mana ada, yaitu boba A, boba B, boba C, boba D, yang begitu banyak. Dan begitu juga banyak orang-orang bilang boba A seperti ini, boba B cirinya seperti ini, begitu banyak, sangat fantasi sekali. Nah, saat itu kenapa justru saya ingin sekali lebih menantang diri saya, mungkin bisa dilihat saya bekerja di kopi lama, ya, mengetahui tentang kopi, racikan minum kopi, dimana sering sekali saya berkutat dengan kopi itu sendiri. Kenapa saya justru membuka usaha minuman susu, boba, teh, milkshake, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ya. Kalau bisa dibilang tidak nyambung, tapi saya punya keberanian bahwa saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Nah, jadi saya mencoba dengan konsep yang bagus, konsep yang unik. Setelah saya keliling dan rasa yang berbeda dan apa yang tidak dimiliki oleh lingkungan boba-boba yang di sekitar, saya ingin menyempurnakan sesuatu dengan pengalaman saya memasak sendiri, mengolah bagaimana racikan yang benar-benar enak di lidah, dirasakan tetap diingat, dengan konsep-konsep yang sebenarnya saya pelajari di luar sana, konsep marketing, apapun itu. Jadi saya benar-benar menguras pikiran tubuh saya untuk bekerja, ya, bekerja di sini dan fokus di usaha saya ini, gerobak ini, yaitu dengan nama Street Barista Gerobak Fumiyami Boba, ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dalam 1 bulan setelah saya buat usaha yang pertama, banyak yang meminta, menjadi viral. Begitu banyak orang datang, minuman banyak yang minta tolong buatkan saya usaha saya. Jadi singkat cerita, sampai saat ini saya sudah memiliki 20 usaha Fumiyami atau gerobak Fumiyami, yang mana proud to serve dan memiliki gerobak. Jadi proud to serve adalah orang yang memiliki sebuah usaha, jadi melengkapi usahanya. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah memiliki, sangat luar biasa. Sampai saat ini saya masih dalam proses pengembangan, juga terus memotivasi tim dan karyawan saya agar menjadi profesional. Jadi harapan saya adik-adik, dari awal kisah perjalanan hidup saya sampai saat ini, terkadang kita perlu untuk meredesain terus, desain ulang terus kehidupan kita, mengkritis melihat lingkungan. Di mana ada masalah, di sana ada jalan keluar. Ada masalah bobanya keras, saya buat bobanya lembut. Saya buat pelayanannya terlalu kaku, saya buat pelayanan jadi fleksibel dan sangat ramah. Apapun itu, ya. Jadi saya melakukan sebuah pengembangan yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya, jangan menyerah, ya. Tetap motivasi diri. Saya sangat berharap dan ingin menyampaikan, sejak saya turun bulan Maret pada masa COVID, saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman,
ayo cepat berpikir sesuatu. Mari kita berkarya sesuatu, buat sebuah komunitas apapun itu. Segera ya, buat sesuatu dari sekarang, karena kita tidak pernah mengetahui sampai kapan. Dan sudah dilakukan begitu banyak teman-teman saya ya. Termasuk saya juga membuat usaha minuman A, minuman B, makanan A, makanan B. Hujan angin, terik matahari, bulian, ejekan. Seorang anak kapal pesiar jualan di pinggir jalan, tidak sangat sering sekali. Seorang anak kapal pesiar yang mewah, hujan-hujanan, basah kuyup, jualan di pinggir jalan di emper. Teman-teman, bertahan, mental bertahan. Saat inilah tunjukkan pada masyarakat, pada keluarga kita, pada diri kita dulu. Bukan hanya di luar sana kita bisa, tapi di saat kita membuat usaha di rumah, apapun itu, godaan, cobaan, halangan, rintangan. Pada intinya di saat kita mempunyai usaha, baru memulai usaha dimanapun itu, baik di emperan, bertahan. Minimal 3 bulan pertama, sepi, tidak ada yang membeli, ya. Apapun kejadian-kejadian kita yang memang benar-benar tidak menguntungkan saat itu, bertahan, jangan ragu, jangan turun, jangan down, tetap berada di situ. Biarkan mungkin saat itu belum rezeki kita, tapi saat itu kita mulai untuk memperkenalkan produk kita. Dari kita, kalau kita 1 minggu sudah tutup, minggu depan buat di tempat lain. 1 bulan sudah tutup, baru sepi, kita buat usaha lain. Tetap harapan saya biar tetap di posisi itu. Biarkan orang mengenal, oh di sana ada rujak khas kapal pesiar, oh di sana ada makanan khas, oh di sana ada minuman sana. Jadi biarkan orang mengenal kita, walaupun tidak ada yang membeli, tapi mereka mengingat bahwa ada jualan A, jualan B di sekitaran sana yang enak. Jadi biasanya jikalau kita bisa bertahan, kenali mental kita, saat itulah mulai kita belajar bersyukur, mencari chemistry apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan. Setelah kalian dapat chemistry-nya, walaupun hujan badai sekalipun, ejekan apapun terjadi, ramai tidak ramai, akan bisa tetap berada di sana. Dan pastinya rezeki itu sudah diatur, pasti akan datang. Kuasai produk, benah kembali, redesign kembali strategi penjualan, tapi tetap jangan suka pindah-pindah terjadi. Bertahan saja dulu untuk beberapa bulan. Apapun yang terjadi, istilahnya ramai atau tidak ramai, harapan saya stay. Kecuali digusur ya, sekali memang diusir, kalian tidak punya izin, atau harapan saya ya kita bisa numpang, sewa teras, sewa emperan, itu luar biasa. Jadi jangan menyerah, optimis. Semoga teman-teman yang buat usaha yang banyak itu tetap jangan berguguran, ayo bangkit kembali. Pelan-pelan, saya pun masih sampai saat ini selalu membenahi diri saya, tim saya. Harapan saya kepada teman-teman seperjuangan ya, yang telah banyak berupaya membuat sebuah usaha kecil ya dengan keahlian masing-masing, tetap bertahan. Apapun godaannya, apapun rintangan cobaannya, hujan, angin, terik matahari, ejekan, bulian, rasa malu, lupakan, gengsi, lupakan. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa hidup sehat, bahagia, sejahtera, keluarga kita. Jadi harapan saya bertahan dan redesign diri Anda, strategi penjualan Anda, marketing, jangan berguguran, ayo bangkit. Semoga sukses dimanapun kita berada, berani tampil beda, tunjukkan bahwa kita bisa selalu unik, selalu diterima dimanapun kita berada. Terima kasih.
Baik, kita dalam proses pengancuan. Silakan. Jangan lekat dia ya, sabar ya. Nah, jika tidak ada orang yang mendapatkan undian, jadi bisa leadernya, perwakilan bisa ke depan mengambil vouchernya ya. Maksudnya berupa piagam. Silakan Bapak disebutkan namanya. Baik. Atas nama Iwayan Andika, NIM 02 20 11 01 2082. Iwayan Andika. Tidak ada. Baik, untuk besoknya kita masih di hadiah pertama yaitu pompa air. Ya lumayan, emang nggak lebih juga. Oke, 1, 2, 3, silakan bisa diambil. Kocok, 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 kocok. Kok ada suara-suaranya? Boleh, silakan diancuk ke sana. Nah, jadi jam itu yang pertama diambil satu kan? Iya, berarti nggak beruntung itu. Silakan disebut namanya Miss Anggi. Atas nama Kimade Nata Kurniawan. Nata Kurniawan dengan NIM 2081 anak TH. Silakan anak TH tetap hidangan. Weh, lumayan ya tetap hidangan. Kocok, 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 kocok. Ampun, Miss. Bukan ada orang ngomong aja. Kan nanti kok nggak bisa buka aja. Baik, dengan siapa, atas nama siapa? I Gusti Agung Ari Wijaya. Oke, Gusti Agung akhirnya. Baik, selanjutnya saya minta yang belum adalah Bapak Regep. Semoga Pak anak bakternya yang dapat dipasangin ya. Belum Pak? Oke, 3, 2, 1, silakan. Ini pengacuan. Terima kasih. Biasanya saya liwat. Baik, siapakah dia? Pemenangnya atas nama Wiguna Komas. Koma Wiguna anak TB1, silakan leader untuk TB1, silakan mewakili untuk mengambil hadiah. Silakan Bapak, dikocok-kocok. Baik, siapa Bapak pemenangnya? Koman Gede Sedana. Dari kelas Butler. Silakan leadernya temannya siapa Koman Gede Sedana? Wah, kebetulan kemarin waktu Mesir kasih Baik, untuk Bapak Sindu bisa mengambil undiannya dan Bapak Wayan yang membacakan, gitu. Bar gitu. Terus. Ya bela. Aduh. Oke, yang mengambil Bapak Sindu. Oke, Bapak, silakan Bapak. Yang membacakan Bapak dari Babi Besar. Si sampel. Aduh.
dah orangnya. Oh my god. Mudah-mudahan dari sini dapat huruf depan dia. Saya buka ya. Atas izin Tuhan saya diberikan untuk membacakan hadiah yang besar ini. Ya, jadi baru hampir 3 tahun Pak ya saya di Bubuk. Baru kali ini Monat mampu memberikan hadiah motor segede ini. Kenapa gede? Karena mereka yang membawa kita, nanti siapa pemenangnya itu makanya saya sebut gede. Tapi ini sebagai motivasi saja bagi mahasiswa sekalian untuk disampaikan lagi kepada teman-teman adik-adik kalian bahwa di Monat plusnya banyak jika kuliah di Monat. Baik, karena hadiahnya 1 maka 1. Jadi tidak ada di antara kalian yang tidak beruntung, ya. Karena hadiahnya 1 maka 1 nama yang akan dibacakan. Siapa dia? Kita pikirkan. Kok bukan nama muncul? Ini 02. Ya boleh dibacakan Pak dari name-nya boleh. Ya? Dari name-nya boleh dibacakan. Oh gitu ya. Nggak saya mau baca namanya. Buka lagi Pak, buka lagi. Tapi buka terus tapi nggak muncul-muncul. Terus. Ternyata lilitannya panjang. Putra. Laki-laki. Baru IJ. IG. Pemenangnya untuk hadiah motor ini adalah I Gede Putra. Eka Parwinda. Sekali lagi pemenang motor ini adalah I Gede Eka Parwinda. Semoga hadiahnya bermanfaat untuk Gede Parwinda.